Sejarah KFC. KFC didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders pada tahun 1952. Sanders mengelola sebuah restoran kecil di sebuah jalan raya di Corbin, Kentucky, di mana dia mengembangkan resep ayam goreng khasnya. Pada awalnya, ia menyebarkan resep ayam gorengnya dengan cara franchise. Dimulai dari situ, pada tahun 1952, Kolonel Harlan Sanders menandatangani kontrak waralaba pertamanya atau franchise pertamanya yang bertempat di Salt Lake, Utah oleh Pete Harman. Dan dimulai dari itu, KFC berkembang pesat. Pada tahun 1964, ia menjual perusahaan ini kepada John Y. Brown Jr. dengan alasan karena dia sudah tua. Jadi dia kesulitan untuk menghandle KFC yang berkembang dengan pesat. Dan juga salah satu alasannya adalah kebutuhan modal ekspansi untuk mengembangkan jaringan yang lebih besar, tapi tetap terlibat dalam pengembangan merek. Jadi Colin Harlan tetap terlibat dalam pengembangan KFC ini. KFC seperti yang kita tahu menjadi salah satu jaringan restoran cepat saji terbesar di dunia dengan ayam gorengnya. Terima kasih. Penawaran produk inti KFC adalah potongan-potongan ayam on the bone, tekanan goreng yang dibumbui dengan resep asli Kolonel Harlan Sanders dari 11 bumbu dan rempah-rempah. Produk biasanya tersedia dalam 2 atau 3 porsi individual atau dalam ember ukuran keluarga. Biasanya menampung antara 6 dan 16 potong ayam. Produk ini dilapisi tepung roti secara manual di outlet KFC individual dengan tepung terigu yang dicampur dengan bumbu dalam proses 2 hingga 4 menit kemudian. Kemudian digoreng bertekanan antara 7 dan 10 menit. Waktunya berbeda antar negara. Dalam minyak pada 185 derajat Celcius. Setelah ini, ayam dibiarkan berdiri selama 5 menit agar cukup dingin sebelum ditempatkan dalam oven penghangat. Kebijakan KFC untuk membuang ayam jika belum terjual dalam waktu 90 menit untuk memastikan kesegarannya. Minyak goreng bervariasi di setiap wilayah dan versi yang digunakan meliputi bunga matahari, kedelai, minyak lobak, dan minyak sawit. Seorang eksekutif KFC menyatakan bahwa rasa ayam akan bervariasi di setiap wilayah tergantung pada variasi minyak yang digunakan dan apakah ayam tersebut diberi makan jagung atau diberi makan gandum. Menu KFC di seluruh dunia. Beberapa lokasi seperti Inggris dan Amerika Serikat menjual ayam bakar. Di negara-negara mayoritas Islam, ayam yang disajikan adalah halal. Di Asia, ada preferensi untuk makanan pedas, seperti sandwich ayam singer dan yang lainnya. Beberapa lokasi di Amerika Serikat menjual hati ayam dan ampela. Sejumlah kecil gerai di Amerika Serikat menawarkan pilihan prasmanan sepuasnya dan dengan menu yang terbatas. Sejumlah wilayah seperti Jepang, Jamaika, Trinidad, Barbados, Ekuador, dan Singapura menjual produk makanan laut goreng. Dan di Jamaika, apa yang merupakan persembahan musiman awalnya untuk masa prapaskah diperluas menjadi persembahan sepanjang tahun dari 2010. Karena hubungan perusahaan sebelumnya dengan PepsiCo, sebagian besar wilayah pemasok produk PepsiCo, tetapi wilayah yang luar biasa termasuk Barbados, Yunani, Selandia Baru, Filipina, Rumania, Afrika Selatan, dan Turki yang menjual minuman yang dipasok oleh The Coca-Cola Company dan Aruba yang memasok RC Cola dari Koch Corporation. Di Peru, Inca Cola yang populer secara lokal dijual. Di sejumlah lokasi Eropa Timur dan Portugal, bir ditawarkan selain minuman ringan. Operating Support System. Yang pertama ada Transisi Processing System atau TPS, berfungsi untuk memproses transaksi rutin sehari-hari seperti pasangan pelanggan, pembayaran, dan pengelolaan stok bahan makanan. Yang kedua adalah Enterprise Collaboration System atau ECS, yaitu mendukung kolaborasi antara karyawan melalui alat komunikasi dan koordinasi seperti aplikasi internal atau sistem pemasaran antar divisi.
Yang ketiga ada proses kontrol sistem, yaitu memastikan bahwa proses operasional seperti memasak, menyimpan, dan distribusi dilakukan sesuai standar. 2. Manajemen support system. A. Manajemen informasi sistem atau MIS. Memberikan laporan rutin untuk membantu pengambilan keputusan tingkat manajerial seperti analisis penjualan atau pengelolaan inventaris. B. Decision Support System atau DSS. Mendukung pengambilan keputusan strategis berdasarkan data historis dan proyeksi masa depan. C. Eksekutif Informasi Sistem atau EIS. Menyediakan akses cepat ke data penting bagi eksekutif untuk memonitor kinerja bisnis secara keseluruhan. D. Informasi Reporting System atau IRS. Menghasilkan laporan berkala terkait operasional dan kinerja bisnis. Nah, untuk slide yang ke-10 kita akan menjelaskan untuk flowchart penjualan KFC. Nah, bagian pelanggan, kita memulai pemesanan, pelanggan melakukan pemesanan kepada kasir untuk kasir menginput pemesanan. Transaksi pembayaran. Nah, untuk pembayaran kita disediakan untuk struk pembayaran. Struk pembayaran, habis struk pembayaran, pembeli memperoleh pesanannya. Laporan penjualan akan dibagikan untuk bagian administrasi. Pemeriksaan di bagian administrasi dan memutuskan untuk menyetorkan ke bank. Habis ke bank kita melakukan penyetoran ke bank, uang masuk, pemroses citylink. Nah, setelah pemroses citylink, struk pembayaran akan dilakukan slip gaji atau slip setoran. Terima kasih. Pada penetapan sistem informasi manajemen pada KFC memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan perusahaan dan berkontribusi kepada keberhasilan dan pertumbuhan jaringan restoran cepat saji global tersebut. Sistem informasi KFC tidak hanya membantu dalam manajemen operasional harian, tetapi juga menjadi elemen kunci dalam strategi jangka panjang perusahaan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi yang canggih, KFC dapat terus berkembang dan bersaing industri restoran cepat saji yang sangat kompetitif.